siswa yang akan disampaikan oleh Ananda Takia Karimah Nur Abida. Kepadanya kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Dr. Andes Haji Aziz Tawaki BMSI, yang terhormat Pengurus Daerah Ikatan Vokasi Farmasi Indonesia atau IVFI Provinsi Jawa Barat, Ibu Apoteker Christina Meriana SSI MMKes, yang terhormat Perwakilan Pengurus Asosiasi Pendidikan Farmasi Indonesia atau APMFI Jawa Barat, Ibu Leili Aidina SPD MPD, yang terhormat Rohaniawan Bapak Haji Sofwan Amini SHI MAG, yang terhormat Ketua Yayasan Wafaul Ma'al Hermani Bapak Haji Ahmad Soebul Wafa SPD MM, yang saya hormati Kepala SMK Al-Wafa Ibu Apoteker Hajah Tintin Hermawati SSI GR, yang saya hormati Kepala SMP Al-Wafa Bapak Jaka Permana SSI GR, yang terhormat Bapak Ibu Struktural SMK Al-Wafa, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMK Al-Wafa, yang saya hormati para pengasuh asrama SMK Al-Wafa, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali hebat kelas 12 SMK Al-Wafa yang bersedia hadir pada acara kali ini, yang saya cintai dan banggakan teman-teman Sinexvi, Digoksin, dan Grasius. Oke teman-teman, sebelumnya saya pantun dulu ya. Boleh dibantu buat bilang cakep ya. Makan mie kocok pakai babat. Jangan lupa ditambah sambal biar lebih utuh. Selamat siang para orang-orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara kali ini dengan keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri kegiatan pelantikan tenaga penunjang kefarmasian serta Baturaitina kelas 12 SMK Al-Wafa angkatan 2023-2026. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah selalu menjalankan sunnahnya. Hadirin yang berbahagia, setelah berbagai perjalanan yang telah kita lewati, tidak terasa ternyata kita sudah sampai di penghujung perjalanan kali ini, dan tentunya ini merupakan acara yang benar-benar kita tunggu-tunggu. Tapi ternyata ketika acara ini benar-benar kita hadapi, rasanya malah begitu berat untuk dijalani. Rasanya seperti baru kemarin, kita masih memakai seragam yang rapi, senyum yang masih canggung, dan juga hati yang masih dipenuhi penasaran. Dulu kita masih sering hitung-hitung, kapan ya liburan sekolah? Atau mungkin untuk yang asrama, kapan ya waktunya perpulangan? Tapi hari ini, ketika kita berada di penghujung perjalanan, kita berharap waktu berjalan sedikit lebih lambat. Karena ternyata yang kita tinggalkan itu tidak hanya sebuah gedung sekolah saja, tapi juga kenangan dan cerita yang ada di dalamnya. Kenangan tentang tawa yang memenuhi kelas, teman-teman yang selalu ada di saat-saat sulit, cerita-cerita seru selepas pelajaran, dan juga seluruh teriakan kami yang tersimpan di tiap tempat di sekolah ini. Teriakan ketika syuting film berhasil dilaksanakan, kebersamaan ketika kita membuat proyek produk di lab farmasi, canda dan tawa yang selalu memenuhi kelas pariwisata, dan kenangan-kenangan lain yang tentunya tersimpan di tiap sudut sekolah ini.
hadirin yang berbahagia, dan teman-teman yang saya banggakan, ternyata waktu berjalan secepat itu ya. Dan tentunya selain kita belajar tentang hal-hal pendidikan, kita juga di sini belajar tentang kebersamaan, tanggung jawab, dan juga arti dari sebuah proses. Dan kita tahu bahwa setiap usaha yang kita lakukan untuk sebuah proses tersebut, insya Allah akan menimbulkan hasil yang baik juga. Dan alhamdulillah, di beberapa bulan kemarin, kami dari Sinex V, Digoksin, dan juga Grasius telah melaksanakan ujian kompetensi sebagai tahapan akhir dari SMK Al-Wafa. Dan alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami semua dinyatakan kompeten. Tentu hasil ini bukan hanya dari usaha kami semata, tetapi juga hasil dari doa para orang tua, bimbingan para guru, dan juga dukungan dari seluruh pihak yang terus membersamai perjalanan kami. Selain itu, untuk teman-teman dari program keahlian farmasi, setelah hari ini kalian diangkat sumpah menjadi tenaga penunjang kefarmasian, kalian memiliki sebuah tanggung jawab dan kewajiban yang harus kalian pegang erat. Jangan sampai sumpah itu hanya sebagai rangkaian kata-kata yang kalian ucapkan dan nantinya itu akan kalian lupakan begitu saja. Ingat bahwa sumpah ini merupakan sumpah yang harus kalian pegang teguh gitu, sebagai masa depan kalian nanti, sebagai tenaga penunjang kefarmasian. Dan untuk Bapak, Ibu guru, serta para pengasuh asrama, ada hal baru yang benar-benar baru kami pahami hari ini. Ternyata kami datang ke sekolah itu bukan hanya sebagai murid yang membutuhkan pelajaran saja. Kami datang ke sekolah juga sebagai anak-anak yang sedang bertumbuh, dan Bapak, Ibu guru, serta pengasuh asrama lah yang membersamai perjalanan kami. Jika suatu hari nanti kami berhasil berdiri di depan dengan percaya diri, percayalah, itu karena ada tangan-tangan yang membantu kami ketika kami hampir terjatuh untuk bangkit kembali. Jika kami suatu hari nanti berani melangkah untuk masa depan kami, percayalah, itu karena ada orang-orang yang selalu membukakan jalan untuk kami tanpa kenal lelah. Dan tangan-tangan itulah, orang-orang itulah merupakan tangan yang dari sosok yang menginspirasi kami, yaitu Bapak, Ibu guru, dan para pengasuh asrama. Oleh karena itu, hari ini izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak karena telah menerima kami ketika kami baru masuk ke sekolah ini, dan Bapak Ibu guru telah menerima kami dengan sangat baik hati. Terima kasih karena terus mengingatkan kami, terus tak pernah lelah menasihati kami, walaupun kami berkali-kali mengulangi kesalahan. Terima kasih karena telah memberikan kami pelajaran, baik di dalam maupun di luar ruangan kelas. Terima kasih atas semua nasihat, pelajaran, dan juga perjuangan, juga doa-doa yang setiap malam Bapak Ibu guru serta pengasuh asrama yang selalu berikan kepada kami. Mungkin kami tidak bisa membalas jasa dari Bapak Ibu guru serta pengasuh asrama, karena ada satu hal yang nilainya lebih besar daripada hadiah apapun. Hal itu merupakan ketulusan. Ketulusan dari Bapak, Ibu guru, serta pengasuh asrama tidak bisa kami gantikan dengan apapun. Oleh karena itu di sini juga kami ingin meminta maaf. Maaf atas segala kebisingan kami sehingga mengganggu. Maaf atas seluruh tugas yang belum kami kerjakan atau bahkan tidak kami kerjakan. Maaf untuk seluruh celotehan kami yang mungkin membuat hati Bapak Ibu guru terluka. Maaf
yang belum mampu kami wujudkan. Namun percayalah, seluruh nasihat, perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru serta pengasuh asrama tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu guru serta pengasuh asrama, di akhir perjalanan kami di sekolah hijau ini, izinkan kami untuk membawa doa serta restu dari Bapak Ibu guru. Kelak kami akan melanjutkan ke dunia kerja, mengejar mimpi kami di dunia kuliah, atau mungkin bahkan kami mengejar cita-cita kami. Dan bisa jadi nama kami akan terlupakan oleh waktu. Namun kami sangat berharap bahwa ketika nantinya ada kabar tentang keberhasilan kami yang didengar oleh Bapak serta Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa berkata, "Dia pernah menjadi murid saya." Bapak Ibu guru serta pengasuh asrama, sekali lagi terima kasih. Mohon maafkan kami, mohon doakan kami. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jaza wa barakallahu fikum. Dan untuk kedua orang tua yang kami cintai dan banggakan, hari ini tentu merupakan hari yang begitu membahagiakan bagi kami. Tapi karena ini merupakan hasil dari sebuah perjalanan panjang yang telah kami lewati, tapi kami lupa bahwa di balik semua itu ada orang tua yang perjalanannya lebih panjang dari kami. Karena sesungguhnya perjalanan kami tidak dimulai dari ketika kami SMK saja. Perjalanan kami sudah dimulai dari sejak orang tua kami memegang, menggenggam tangan kami, mengajarkan kami untuk melangkah, membimbing kami dan menjaga kami hingga saat ini. Untuk ayah yang kami banggakan, kami tahu ayah itu bukan merupakan orang yang menyampaikan perasaan melalui ucapan dan kata-kata. Tapi juga kami tahu bahwa ayah mengeluarkan cintanya itu lewat pengorbanan. Dalam setiap langkah yang berjalan untuk berangkat kerja tiap pagi, dalam setiap tubuh yang terus kuat walaupun merasa lelah, dalam setiap pikiran yang memikirkan masa depan kami walaupun kami sedang tertidur lelap. Ada banyak hal yang tak pernah ayah ceritakan kepada kami, tentang lelah yang dipendam, tentang khawatir yang disembunyikan, dan tentang impian yang harus ditunda agar kami bisa melanjutkan pendidikan kami. Ayah, percayalah, jika kami suatu hari nanti bisa menjadi orang yang tegak menghadapi seluruh masa depan, itu karena kami belajar dari keteguhan ayah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Dan untuk ibu yang kami cintai, terima kasih karena telah menjadi orang yang paling mengenal kami. Ketika kami sedang menyembunyikan kesedihan dan kami tidak mengatakannya, ibu selalu mengetahui itu. Ibu selalu menyadari ketika kami sedang berpura-pura untuk baik-baik saja, dan ibu selalu ada untuk merangkul kami. Ketika kami sedang lelah akan dunia, ibu selalu ada untuk menenangkan kami dan meyakinkan kami bahwa kami bisa menghadapinya. Atas semua doa yang tak pernah putus, atas semua bimbingan yang tak pernah berhenti diberikan, atas setiap kekhawatiran yang ibu berikan ketika malam hari kita belum pulang ke rumah,
kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami mungkin belum menjadi anak yang sempurna. Kami masih membantah. Terkadang kami juga masih melawan. Tapi Ibu tak pernah berhenti mencintai kami. Ibu tak pernah berhenti mendoakan kami dan berharap bahwa kami bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi, terima kasih Ibu. Untuk kedua orang tua yang kami cintai dan banggakan, hari ini kami akan meninggalkan satu perjalanan. Dan kami mohon, tolong temani kami ya, sampai perjalanan-perjalanan berikutnya di masa depan. Untuk teman-teman seperjuangan, 3 tahun terasa singkat untuk dikenang. Setelah ini tentu kita tidak ada lagi di kelas yang sama, di asrama yang sama, dan di lingkungan yang sama. Seperti kutipan dari Dr. Seuss yang berkata, "You have brains in your head, you have feet in your shoes. You can steer any direction you choose." Kita bisa melanjutkan masa depan kemanapun. Ada yang mau melanjutkan pendidikan ke kuliah, ada yang memilih bekerja untuk membantu orang tua, ada yang menjadi abdi negara, ada juga yang masih mencari arah hidupnya, arah untuk perjalanan ke depannya, dan mungkin ada juga yang memilih untuk menikah dan berkeluarga.